Kamu sedang menyimak cerita ini di tengah malam. Lampu kamar redup dan hanya suara kipas yang terdengar. Karena apa yang akan kamu dengarkan adalah kisah nyata yang sejak dulu dibicarakan warga sebuah desa di pegunungan. Sebuah kisah tentang rumah tua di ujung kebun teh. Rumah yang bahkan siang hari pun terasa seperti menatap balik ke arah siapapun yang berani mendekat. Cerita ini bermula dari seorang pemuda bernama Raka, seorang hobi petualang yang suka membuat konten horor di YouTube. Ia sering menjelajahi tempat-tempat angker, merekam suasana, dan mencoba mengungkap misteri. Tapi kali ini, ia datang ke tempat yang salah, tempat yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Desa tempat rumah itu berada bernama Ciberem, sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan kebun teh luas. Di ujung kebun itulah berdiri sebuah rumah panggung kayu yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong. Setiap warga yang melewati jalan setapak menuju rumah itu selalu mempercepat langkah, apalagi menjelang maghrib. Mereka bilang, rumah itu bernapas. Kayunya seperti bergerak, seolah ada sesuatu yang berdiam di dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi selalu memperhatikan. Raka datang ke desa itu pada sore hari. Ia disambut oleh seorang pria tua, Mang Saep, penjaga kebun yang sudah tinggal di desa sejak kecil. Ketika Raka menyebutkan bahwa ia ingin membuat konten di rumah kosong itu, ekspresi Mang Saep langsung berubah pucat. "Anak muda, rumah itu bukan tempat mainan," ucap Mang Saep gemetar. Raka hanya tersenyum, mengira itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti pendatang. "Tenang, Mang, saya cuma mau rekam sebentar. Kalau ada apa-apa, saya kabur." Mang Saep menatapnya tajam. "Kamu pikir mereka akan membiarkan kamu kabur?" Raka menggernyit. "Mereka? Siapa, Mang?" Mang Saep tak menjawab, hanya memalingkan wajahnya. "Sudahlah, kalau kamu tetap mau pergi, jangan lewati maghrib. Jangan lihat ke jendela belakang. Dan kalau ada yang memanggil nama kamu, jangan balas." Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka meremang, tapi niatnya tetap bulat. Menjelang senja, ia mulai berjalan menyusuri kebun teh. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, dan kabut tipis mulai turun. Hanya ada suara jangkrik, angin, dan langkah kaki Raka yang semakin bergema di jalan setapak. Rumah tua itu akhirnya terlihat, berdiri di antara pepohonan besar. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan ada kain putih tergantung di beranda depan. Entah itu sisa tirai atau mungkin sesuatu yang lain. Raka mulai merekam. "Gue udah sampai, guys. Ini tempatnya. Rumah angker yang katanya suka manggil orang." Ketika ia melangkah menaiki anak tangga kayu, suara krek, krek terdengar. Raka menyorotkan kameranya ke pintu rumah yang terbuka sedikit. Dari celah itu, ada bayangan bergerak cepat. "Siapa itu?" panggil Raka. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Suasana di dalam gelap. Bau apek bercampur tanah basah. Di tengah lantai, ia melihat beberapa jejak kaki kecil, seperti jejak anak-anak. Tapi bentuknya tidak wajar. Jejak itu lebih panjang dan jari-jarinya terlalu banyak. Ia melangkah masuk lebih dalam. Kamera merekam setiap sudut. Tiba-tiba,
Bam! Pintu tertutup dengan keras. Raka kaget. Ia menoleh cepat. Lalu ia mendengar suara dari lantai atas. Raka. Raka. Panggilan itu lirih, panjang, dan jelas menyebut namanya. Raka tertegun. Mang Saib dengan tegas melarangnya menjawab. Tapi suara itu seperti suara perempuan, sayup-sayup seperti sedang butuh bantuan. "Siapa di atas?" kata Raka. Tidak sadar bahwa ia baru saja melanggar larangan pertama. Jangan membalas panggilan. Tangga kayu tua itu tampak rapuh, namun Raka tetap menaikinya. Setiap langkah seperti mengeluhkan beban tubuhnya. Di lantai atas, hanya ada satu lorong panjang dengan beberapa pintu. Lampu senter kamera menyapu setiap sisi. Dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Pintu paling ujung perlahan terbuka sendiri. Raka menelan ludah. Ia mendekati pintu itu perlahan. Dan ketika ia menyentuh gagangnya, ia mendengar suara anak kecil tertawa dari balik pintu. Tertawa, lalu berhenti mendadak. Raka membuka pintu perlahan. Di dalam ruangan, hanya ada tempat tidur tua dan sebuah lemari kayu besar. Tapi yang membuat Raka terpukau adalah ada bekas goresan di seluruh dinding. Goresannya bukan sembarang goresan. Itu adalah kalimat yang ditulis berulang-ulang. "Jangan lihat ke jendela belakang. Jangan lihat ke jendela belakang. Jangan lihat ke jendela belakang." Dan Raka menyadari, di belakangnya, tepat di ujung lorong, ada jendela besar yang sejak tadi gelap. Ia tidak boleh melihat ke sana. Tapi sesuatu mengetuk kaca itu dari luar. Pelan, kemudian lebih keras. Semakin keras. Tok, tok, tok. Raka menahan napas. Ia mundur perlahan. Tapi rasa penasaran menguasainya. Dan tanpa sadar, ia menoleh sedikit, hanya satu sudut. Dan di pantulan kaca jendela itu, ia melihat sosok perempuan berambut sangat panjang. Wajahnya menempel di kaca, namun matanya tidak ada. Hanya lubang hitam seperti rongga kosong. Raka langsung menjatuhkan kamera dan berlari turun tangga. Napasnya memburu. Ia ingin kabur, keluar dari rumah itu secepat mungkin. Tapi ketika ia sampai di ruangan bawah, pintu rumah sudah tidak ada, hilang. Yang ada hanya dinding kosong. Ia panik, mencari jalan keluar lain, tapi semua jendela tertutup papan kayu dari luar. Bahkan lebih parah, suasana semakin gelap. Seperti malam sudah turun sepenuhnya, padahal baru sore hari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Banyak langkah, bukan hanya satu. Seperti ada beberapa orang atau sesuatu yang berjalan mendekatinya. Raka, kali ini suaranya lebih jelas, lebih dekat. Dari balik kegelapan ruang tamu, muncul bayangan-bayangan kecil. Sosok anak-anak, tapi tubuh mereka bengkok, kepala mereka miring ke samping seperti patah, dan mata mereka berkedip tidak bersamaan. Mereka mendekat perlahan. "Temani kami," suara itu berkata. Raka berlari kembali naik, mencari tempat bersembunyi.
Ia masuk ke ruangan yang penuh goresan tadi dan menutup pintu. Napasnya tersengal. Dari balik pintu, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat dan berhenti tepat di depan pintu. Sunyi. Lalu ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu itu terbuka sedikit, dan Raka melihat mata kecil mengintip dari celahnya. Ia menjerit dan memukul pintu sekuat tenaga. Pintu menutup kembali. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi siapapun, tapi tidak ada sinyal. Ia menyalakan kamera ponsel sebagai cahaya, dan ketika ia menyorot ke arah lemari, lemari itu bergerak. Pintu lemari terbuka perlahan, dan dari dalam gelap muncul tangan pucat kurus. Lalu wajah perempuan tadi tanpa mata, hanya senyum panjang, tidak wajar, hampir menyentuh telinganya. "Aku dari jendela belakang," bisiknya. Raka kabur lagi. Ia tidak peduli kemana ia lari. Ia hanya ingin keluar. Ia menuruni tangga, masuk ke ruang tamu, berlari ke arah tempat pintu seharusnya. Dan kali ini, pintu itu muncul kembali. Ia menerobos keluar secepat mungkin. Ia berlari sepanjang kebun teh tanpa menoleh. Suara-suara tawa anak kecil masih terdengar dari kejauhan, memanggil namanya berulang-ulang. Ketika ia akhirnya sampai di rumah Mang Saip, tubuhnya bergetar hebat. Mang Saip hanya menatapnya lama. "Kamu lihat jendela belakang?" Raka hanya mengangguk pelan. Mang Saip menghela napas berat. "Kalau sudah begitu, kamu tidak akan pernah benar-benar bisa pulang." Raka bingung. "Maksud Bang?" Mang Saip menunjuk ke arah desa, dan Raka baru sadar. Rumah warga, toko, pos ronda, semuanya tidak ada. Yang ada hanya kabut tebal dan kebun teh tak berujung. "Kamu sudah dipanggil," kata Mang Saip lirih. Wajah Mang Saip perlahan berubah pucat. Matanya menghilang. Tubuhnya menjadi bayangan kabur, dan ia berkata dengan suara yang bukan lagi suara manusia, "Selamat datang kembali ke rumah." Setelah itu, rekaman Raka berakhir. Polisi dan warga tidak pernah menemukan keberadaan Raka. Tapi beberapa bulan kemudian, seorang pendaki menemukan kameranya tergeletak di kebun teh. Di video terakhir yang terekam, terlihat Raka berdiri di depan rumah tua itu, tersenyum, dan dari jendela belakang, sosok perempuan tanpa mata sedang melambaikan tangan.